benar berhasil. Baik, pemirsa. Topik pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah mengantisipasi perkembangan jaringan terorisme baru. Apabila ditanya apakah pemerintah serius menangani permasalahan terorisme, itu tidak diragukan. Jelas bukti-buktinya, upaya Polri melalui Detasemen Khusus 88 yang terus berusaha untuk mengungkap jaringan, menindak para pelaku, dan kemudian juga tidak ketinggalan, TNI juga membentuk satuan-satuan yang berkemampuan anti teror, dan terakhir adalah pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang ketuanya atau kepalanya ada di bersama dengan kita pada pagi hari ini. Namun pertanyaannya adalah, apakah upaya yang dilaksanakan selama ini telah mampu menyurutkan perkembangan terorisme Indonesia? Nampaknya belum. Buktinya, makin sering terjadi aksi teror bom, dan semakin banyaknya putra-putri bangsa, generasi muda, mahasiswa, yang terpengaruh dan tergiring masuk ke dalam jaringan terorisme. Dan ada fenomena terakhir, walaupun itu disebut pembiaran, katanya sudah dibiarkan, itu munculnya jaringan terorisme baru dengan indoktrinasi negara Islam Indonesia yang seolah-olah berkompetisi atau bersaing dengan jaringan lama. Namun tujuannya sama, ingin melakukan perubahan dengan cara radikal. Seperti apa itu jaringan baru dan bagaimana upaya mengantisipasi, itu pokok bahasan kita bersama dua narasumber yang sangat berkompeten yang telah hadir di studio kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Ahmad Mahmud Endro Priyono, sarjana ekonomi, sarjana hukum, dan master di bidang hukum juga. Beliau adalah pengamat teroris dan intelijen, serta tentu saja tidak lupa mantan kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Dan kemudian di sebelahnya adalah Bapak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ansat Mbai. Tadi saya sebutkan, Kepala Badan Penanggulangan Terorisme. Selamat pagi. Selamat pagi untuk Bapak. Baik. Sekali lagi partisipasi Anda tentunya sangat kami nantikan, Pak. Karena tidak ada polisi juga, mantan polisi ada. Jadi kita langsung mulai dari Bapak. Pak, setelah Bapak melihat kasus menonjol, mulai dari kasus bom Natal tahun 2000, kemudian bom Marriott yang pertama dan kedua, bom Bali 1 dan 2, kemudian lalu bom di Kodubes, Bapak bisa kira-kira gambarkan nggak Pak, bagaimana perkembangan terorisme saat di Indonesia? Terakhir adalah dengan perkembangan ada bom buku, terus kemudian lalu ada bom di Serpong, kemudian lalu pengungkapan sebelumnya, pengungkapan kem latihan teroris di Aceh. Bapak bisa gambarkan sedikit Pak mengenai cara Pak? Begini Pak Togar, saya melihat bahwa subjeknya itu berganti-ganti dan bisa dibilang mengikuti pepatah patah tumbuh hilang berganti. Permasalahannya ini saya lihat yang sama adalah aspirasinya dan apa yang berada di benak dari orang-orang yang berbeda-beda ini sebagai subjek. Apa yang ada pada pikiran mereka adalah apa yang bisa kita sebut sebagai syariatisme, yaitu yang mempunyai cita-cita menegakkan syariat Islam di Republik Indonesia dan juga ada yang di seluruh Nusantara dan bahkan yang borderless, yang tidak ada yang disebut JIA itu bersifat borderless apa ya? Kalau jemaah Islamiyah dulu borderless, itu borderless, itu memang kekhalifahan universal. Betul. Sedangkan yang NII ini di teritori Indonesia. Tapi sama-sama kekhalifahan dengan memegang teguh pada satu korpus yang berpemikiran romantisme masa lampau. Itu adalah satu konstruksi politik yang dibangun oleh para ulama 10 abad sampai 12 abad yang lampau, gitu. Yang kemudian dijadikan satu interpretasi tertutup yang tidak bisa diutak-atik. Inilah yang beda dengan pemikiran umat Islam Indonesia yang merupakan mainstream. Seperti kita umat Islam yang 80% lebih di Indonesia ini, pikirannya adalah bahwa ini merupakan agama, ya, dan bukan merupakan satu doktrin politik. Karena itu harus terbuka, seperti halnya Pancasila. Jadi Pancasila itu memang kan sudah jadi kesepakatan kita bersama, terbuka sejak tahun 86, dan apa yang ada di
benak kaum muslimin Indonesia yang mayoritas itu sama, sehingga melahirkan Pancasila gitu. Justru muncul konsensusnya adalah Pancasila. Mereka yang punya pikiran masih tertutup, inilah yang saya katakan mungkin seperti itu, lalat di dalam botol gitu, yang mengira dia sudah berada di luar padahal masih ada dalam botol gitu. Inilah yang dari generasi ke generasi ide ini masih ada gitu. Dan sayangnya mereka itu menguasai di permukaan masyarakat kita walaupun sangat tipis, artinya itu sedikit. Tapi masyarakat luas kita ini yang mayoritas sifatnya silent, diam saja gitu, karena menganggap ini kecil. Seperti halnya kepastian yang sudah kita yakini, ya 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau ada orang bilang 5, ya biar aja lah, itu kan orang bodoh, itu orang gila gitu. Inilah sikap mayoritas umat Islam. Pak Ansat, tapi kan sebetulnya kalau kita melihat berbagai tulisan dan katakanlah pendapat, ini kan akarnya kan dari kemiskinan, katakanlah kebodohan, kekurangan pendidikan maksud saya, kemudian merasa termarginalkan. Itu kan kalau dikaitkan dengan penjelasan dari Pak Hendro tadi, sebetulnya ada sesuatu yang mereka perjuangkan. Tapi kan ini tadi kan dengan ingin merubah negara Pancasila menjadi negara agama yang disebut dengan berdasarkan syariat Islam. Dan itu tadi ternyata dasarnya itu ada dasarnya itu, ingin melakukan perubahan radikal dengan cara kekerasan itu. Kira-kira bagaimana itu? Iya. Oke, Pak Hendro, Bapak bisa ini nggak menjelaskan apa sih sebetulnya kelemahan-kelemahan yang terjadi selama ini dalam penanganan terorisme? Kok kelihatan seperti saya ungkapkan tadi di awal itu, kok nggak makin berkembang, bukan malah tidak ada kata upaya membendung gitu. Memang ada upaya sih mengungkapi, menembaki, tapi kok kelihatan tidak ada efek sama sekali, kok terus berupaya, baik yang terbuka dengan cara aksi teror maupun yang underground dengan cara merekrut anak-anak kita itu. Apa kesalahan ini Bapak lihat? Kekurangan kita adalah pada koordinasi, apalagi sinergisitas dari segala usaha. Bahwa kita harus memerangi teror sekarang itu sudah mulai memasyarakat. Hanya tinggal kita berkoordinasi. Saya lihat dengan adanya political will, pemerintah mendirikan BNPT yang dipimpin Pak Ansar ini, itu kita perlu menyusun satu konsep yang cepat dan tepat, yang didukung oleh semua pihak, termasuk aturan-aturan, undang-undang yang tidak jadi-jadi, seperti undang-undang tentang intelijen, undang-undang terorisme. Yang akibatnya karena kelambanan ini bisa complicated, ya, seperti undang-undang terorisme kalau tidak segera diperbaiki, direkonstruksi dengan keadaan zaman. Kalau Umar Patek nanti kita ambil ke sini, itu nanti undang-undang apa yang mau kita pakai gitu, yang bisa bermanfaat untuk keamanan dan keselamatan kita lebih lanjut. Dan saya kira yang kedua adalah mengenai masyarakat kita, masyarakat luas yang disebut tadi oleh Pak Ansat sebagai permisif. Masalah permisifisme ini sudah harus tidak ada gitu di dalam kondisi yang begini gawat sekarang kita. Itu termasuk kelemahan nggak itu selama ini, kok sepertinya masih ada kelompok masyarakat yang permisif atau toleransi terhadap kehadiran mereka ini? Apa itu tidak ada dijadikan sebagai satu fokus perhatian selama ini dalam hal penanganan terorisme? Dengan konsep deradikalisasi saya kira sudah ada kesadaran ke situ. Karena ini kan kelompok masyarakat ini yang merupakan habitat dari berkembangnya akar terorisme, yaitu ideologi. Ya, selama tanahnya sebagai habitat ini masih subur, pohon terorisme ini pun juga subur. Sehingga daun-daun itu kan teroris-teroris itu berguguran, tumbuh lagi gitu. Sekarang nih Pak, penekanan katakanlah dari pemerintah untuk lebih memperhatikan itu kok dari dulu enggak itu? Apakah memang padahal bom itu menonjol sudah ada puluhan kali terjadi dan korban yang berjatuhan pun sudah banyak sekali yang kita saksikan ya demikian rupa. Tapi kenapa sepertinya sekarang penekanan baru sekarang kira itu tadi yang saya sebut, apa kelemahan selama ini? Begini Pak, kelemahan kita pada implementasi.
Jadi memang kesadaran itu sebetulnya sudah sejak dulu, dan apa yang diinstruksikan oleh Presiden Itu pengulangan ini adalah pengulangan dan lebih menekankan lagi karena situasi sudah semakin gawat gitu. Hanya saja implementasinya ketika semangat sudah berkobar-kobar di kalangan masyarakat, itu konsepnya itu tinggal konsep. Tanpa ada implementasinya seperti misalnya ya Pak, kejadian bom Serpong yang digagalkan oleh Densus, itu kan sudah ada MOU, sudah ada untuk objek vital antara kepolisian dengan Pertamina misalnya, dengan TNGAS ya. Tapi MOU kan tinggal MOU. Sesudah MOU tidak ada apa-apa gitu. Mana misalnya apakah ada patroli berkala atau apa. Nah, jadi selalu tinggal di situ. Seperti MUI menanggapi pengarahan Presiden itu sudah menyusun konsep. Tetapi kendalanya mereka yang paling sulit diatasi keuangan gitu. Dan ini selalu kalau kita bikin satu rencana konsep mesti kelupaan konsep dukungannya apa gitu. Dan konsep kita sudah cerdas, dan saya kira terorisme bisa selesai asalkan kita bahu-membahu. Siapa ini yang punya kewenangan di bidang anggaran, kemudian mungkin ada juga strategi untuk fundraising. Bagaimana kalau semuanya kita bulat untuk keselamatan kita sendiri, masyarakat, mari kita bahu-membahu. Masalah ini Pak, masalah implementasi dari konsep. Terima kasih Pak Pemirsa, Anda masih bersama dengan kami. Kita lanjutkan perbincangan kita dalam topik mengantisipasi perkembangan jaringan terorisme baru. Pak Hendro, kalau melihat dampaknya luar biasa nih Pak ya. Dampak meliputi Ipolexus Putkam. Dan kemudian pastilah ini semua ini juga bisa menggoyahkan 4 pilar bangsa. Pancasila, NKRI, Undang-Undang 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan sebetulnya menyangkut masa depan bangsa nih Pak. Nah, kalau lihat gaya kita menangani ini, ya, saya katakan tadi, kita tidak ragukan lah kerusuhan pemerintah. Tapi caranya ini sekarang, kalau dengan cara seperti ini, apa iya masih akan memadai? Kita akan jawab mungkin, saya nggak tahu apakah tidak apa memadai. Nah, kita tahu di negara tetangga kita di Malaysia itu ada namanya ISA. Mereka mungkin tidak mempersoalkan masalah HAM. Nah, apakah masa depan bangsa ini juga akan kita korbankan demi bolak-balik memperbincangkan HAM? Padahal itu HAM orang per orang. Sementara nasib bangsa ini tidak kita lupakan. Gimana Pak? Tentu saja tidak Pak. Jadi memang kita tidak bisa mengorbankan negara dan bangsa secara keseluruhan hanya karena membela atau menjamin hak ajasi individu yang hanya 1-2 orang. Betul. Ya, jadi kalau kita menyelamatkan dan mengamankan bangsa setelah masyarakat secara keseluruhan, individu bangsa Indonesia itu ada di dalamnya. Oleh karena itu, maka kita memang sangat mengharapkan, terutama aparat intelijen kita, supaya lahir satu undang-undang intelijen, yang intelijen itu merupakan satu fungsi untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Bukan undang-undang hanya satu organisasi, jadi bukan undang-undang institusi, undang-undang. Selalu begini, yang diperdebatkan itu adalah satu pemikiran masing-masing orang dalam frame bahwa undang-undang ini adalah undang-undang BIM. Ini yang bisa membuat tersesat. Jadi intelijen itu kan ada di polisi juga, ada di tentara, ada di hampir semua kementerian ada intelijen. Dan ini undang-undang intelijen ini untuk memayungi kesemuanya itu. Gitu. Nah, ini yang saya lihat. Akibatnya adalah bahwa undang-undang ini dibuat, yang sedang dibuat ini, akhirnya hanya akan menghukum orang. Padahal intelijen ini kalau menangkap orang itu untuk dipakai, bukan untuk dihukum. Karena untuk dihukum apa sebabnya? Dia kan belum berbuat. Kalau orang yang sudah berbuat itu yang mengurus reserse, bukan intelijen Binkam itu, beda itu. Inilah yang saya lihat di para pembuat undang-undang ini masih berpikiran seperti itu. Sehingga saya tidak terlalu optimis bahwa ini nanti akan lahir undang-undang yang bisa memayungi operasi. Karena sudah diawali dengan kecurigaan dulu ya. Jangan kecurigaan dan kekurang sepahaman. Gitu. Jadi tidak sepaham di dalam melihat ini. Selalu saja kita pada suatu penegakan hukum. Padahal aparat intelijen bukan aparat penegak hukum. Ini yang keliru. Meskipun dia berada di badan kepolisian misalnya kan, tapi dia intelijen.
Jadi dia bukannya reserse. Ya, ini yang sekarang kita bicarakan adalah masalah bagaimana yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh intelijen. Bapak bisa kasih contoh nggak Pak, kira-kira kecurigaan tadi kan kalau undang-undang intelijen ini bakal nanti akan memasung ya hak asasi manusia. Itu yang jadi persoalan barangkali. Nah, sementara yang kita persoalan ini adalah sekarang keamanan dan keselamatan negara ke depan. Kira-kira seperti apa sih undang-undang yang bisa, yang katakan bernuansa alam demokrasi, yang kira-kira pas untuk bisa kita ini kan, kita buat dan kita tegakkan? Itu saya kira kita berangkat harus dari pola-pola operasional intelijen, kemudian pada doktrin intelijen dan strategi intelijen. Dan itu bisa kita pikirkan bagaimana memayungi implementasi dari strategi, doktrin, dan pola operasional ini. Demikian. Jadi misalnya begini, kita akan menggunakan orang untuk bisa mendetek siapa yang mau ngebom. Paling tidak harus ada orang dekat dari si calon pengebom ini yang melaporkan kepada kita. Orang ini kan tidak bisa masuk dari luar. Dari luar kita menyusup ke organisasi. Ya paling-paling jadi tukang sapu gitu nanti. Tapi kan kita harus ambil kader di dalam. Nah itu orang, waktu kita ambil ini, kita hanya membutuhkan sesuai permintaan dari Kepala BIN, Sutanto, itu maksimum cuma 7 hari. Dan menurut pengalaman saya pribadi, 4 hari sebetulnya cukup. Tapi ini 7 hari sudah lebih dari cukup. Itu pun tidak dikasih sampai sekarang gitu. Dan ini diambil, bukan diambil untuk dalam konotasi hukum diculik. Bukan. Ini diambil untuk kita sadarkan. Dan kemudian kalau namanya diculik beda. Diculik itu tidak boleh orang tahu. Tapi ini kan keluarganya dikasih tahu bahwa ini sekarang bekerja untuk negara Republik Indonesia. Kalau saya lepas ini sebentar lagi dan bocor, ibu sebagai istrinya misalnya ngomong sama istrinya gitu, membocorkan ini dibunuh kawan-kawannya. Karena itu pengalaman saya tidak pernah bocor yang seperti itu. Kita lepas kembali, dialah yang cerita nanti. Pak, barangkali praktek-praktek masa lalu barangkali membuat trauma, jadi traumatis. Ini bakal begini menurut pendapat saya Pak pribadi Pak. Sekarang iya. Kita nggak boleh terus lalu itu tadi mengorbankan karena HAM, pertimbangan HAM lalu mengorbankan masa depan bangsa ini. Kenapa kita tidak menerapkan hal seperti itu Pak, undang-undang seperti itu? Ansat tadi bilang mengenai masalah trauma masa lampau. Jadi trauma masa lalu itulah yang menghantui terus-menerus di sementara benak pikiran orang sehingga takut gitu kalau nanti kita itu mengadopsi Isa yang ada Malaysia itu, kalau itu udah nggak berkutik lagi dan mereka takut akan terjadinya penyelewengan atau ekses seperti yang terjadi di masa lampau. Oleh karena itu barangkali untuk sementara waktu ini kita tidak perlu mengadopsi seperti Isa, tetapi kita harus membuat undang-undang yang betul-betul bisa memberikan keleluasaan bergerak. Yang seperti tadi Pak Ansat katakan, kenapa kita mesti takut? DPR kita udah begitu kuat dalam mengontrol. Demikian, dan saya juga anggap begini, kalau kita berbicara soal HAM, kita berbicara soal operasi keamanan dan operasi intelijen, kita mesti ingat bahwa hukum itu belum melegitimasi segala-galanya. Masih ada lagi legitimasi moral yang itu ada pada para penegak hukum, yang kepada aparat pengabdi keselamatan bangsa dan seperti intelijen, itu mengabdi untuk keselamatan bangsa kita, masyarakat kita secara keseluruhan. Sehingga kita kalau toh melanggar hukum, misalnya hukum itu masih ketinggalan, bukan berarti kita melanggar moral. Ya, kita bukan berarti orang jelek. Intelijen bukan berarti jelek kalau dia melanggar hukum. Hukumnya yang mesti diperbaiki kalau dalam situasi seperti sekarang. Betul. Sekarang Pak Hendro, saya kadang-kadang suka bingung ya, mahasiswa kita kok semakin banyak. Bahkan tahun 2002-2003 ini sudah 200 orang yang terrekrut oleh jaringan baru ini ya, dengan indoktrinasi negara Islam Indonesia ini. Itu padahal mereka kan bisa bersikap lebih kritis, berpandang lebih luas mestinya, tahu tentang Pancasila. Tapi kok kenapa begitu mudah mereka bisa terpengaruh, Pak? Saya lihat ya setelah kegagalan NII dengan membentuk kabinet Kartosuwiryo pada 1949, mereka merubah strategi dulu sebelum kemudian menyempal pada jemaah Islamiyah dan lain-lain ya.
Tapi NII merubah strategi, tidak lagi perjuangan bersenjata yang dengan mudah ditumpas di pagar betis oleh masyarakat waktu itu. Dia merubah dengan 3 pola, seperti halnya pola-pola gerakan bawah tanah umumnya. Nomor 1 adalah pekerjaan massa, yaitu menggalang masyarakat. Apa yang sekarang terjadi, yaitu dengan merekrut, dengan cara brainwash dan lain-lain. Kemudian kedua, membentuk wadah berupa front-front, organisasi-organisasi. Akhirnya yang ketiga, perjuangan bersenjata juga, gerilya seperti yang dibuat di Aceh sama mereka. Nah, ini memang tidak berturut-turut dan tersekat-sekat, tapi bisa saling overlap. Apa yang mereka namakan kerja massa, kerja masyarakat ini masuknya dari pertama kali menarik hati dulu, baru menarik pikiran. Jadi para mahasiswa yang walaupun di sini banyak sudah bekal disiplin ilmu, justru mereka dari disiplin ilmu itu menyusup. Karena itu dari pengalaman saya selama ini, saya menemukan bahwa di sekolah-sekolah seperti UIN, Universitas Islam Negeri, itu pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa itu jauh lebih moderat, jauh lebih intelek, dan progresif, penuh pembaharuan, pemikiran fresh. Tapi justru di fakultas eksakta, itu seperti teknik, kedokteran, justru di situ gitu berkembangnya. Karena itu saya lihat bagaimana cara menyusupnya pada psikologi dari para mahasiswa itu melalui berbagai disiplin ilmu. Karena itu memang jawabannya bukan seperti penataran masa lalu P4 sebagai ilmu tersendiri, tapi di semua disiplin ilmu itu Pancasila itu harus masuk di situ. Dan juga pemahaman agama, ya Islam, ya Kristen, yang lain ya, yang moderat, yang penuh toleransi seperti halnya kesepakatan kita dalam mendirikan negeri ini. Itu masuk dari sana. Dan parahnya Pak, seperti saya katakan tadi, yang pertama kali ya dikumpulkan di kelompok-kelompok kecil, cuma 4 orang. Dulu disebutnya USRO, dan kemudian sekarang juga masih berkembang dengan nama-nama lain. Itu ditarik hatinya. Ada kalau dulu ya dikawin-kawinkan antar anggota, itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jadi itu ada suatu ketertarikan di situ. Betul. Di samping itu ada kelemahan-kelemahan apa. Saya juga sekarang mencurigai ada narko terorisme seperti yang Pak Ansat katakan itu tadi. Bisa jadi masuk dari situ juga. Ini yang kita perlu hati-hati. Oke. Terus lalu cara bekerja nampaknya ya untuk menyebarkan ini seperti dengan sistem multi level marketing. Ya, dengan cara snowball begitu. Iya. Nah, apakah itu betul tidak terjadi di tempat-tempat terjauh dari jangkauan, atau katakanlah seperti di hutan-hutan atau di wilayah perbatasan, pulau terpencil? Kemungkinan bisa terjadi juga di kampus perguruan tinggi. Iya. Ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi terus lalu perhatian selama ini dari para pimpinan rektoriat atau dari dekan gimana, ya, Pak? Itu sangat tergantung. Maka itu tadi saya katakan bahwa yang sangat cermat dalam melihat perubahan dan penyimpangan itu adalah dosen-dosen yang justru di perguruan-perguruan tinggi Islam. Itu melihat gitu, oh ini udah ada penyimpangan dan segera bisa berbuat untuk memperbaikinya. Tapi justru yang di sekolah-sekolah umum sekarang ini, terutama di perguruan tinggi, itu para dosennya memang karena disiplin ilmu yang diberikan itu bukan dalam konteks agama, sehingga memang kurang terlihat gitu penyimpangan. Karena yang mengerjakan itu bukan interuniversiter, tapi ekstrakurikuler, ekstrauniversiter dari perkumpulan-perkumpulan mahasiswa. Yang kita kenal selama ini seperti HMI, yang udah mahasiswa Muhammadiyah, NU, itu semua merupakan suatu organisasi besar. Itu ada tandingannya yang kecil-kecil ini yang selalu menyerang gitu, dan menggergaji itu terus. Nah, inilah mereka. Karena itu tadi pertanyaan bagus ya, tadi, ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya kalau mereka sudah menebarkan kebencian, biasanya itu mereka. Dan itu penebaran kebencian masuk di kalangan mahasiswa yang notabene anak muda yang masih senang menggebu-gebu gitu ya. Itu mudah sekali masuk. Pak Ansat, mengenai orang tua juga yang ini. Nah, sekarang
sudah fakta dan tidak bisa dipungkiri bahwa mereka sekarang ini pengaruh ajaran-ajaran indoktrinasi sudah masuk ke semua sel, termasuk Imam Firdaus yang dari Global TV itu. Terus lalu kemungkinan bukan hanya Imam Firdaus, mungkin juga ada yang lain-lain. Seperti apa sekarang lalu harus ini nih, kalau sudah memasuki semua sel, mahasiswa sudah memasuki, para pekerja-pekerja media juga sudah masuk. Wah, ini sudah kelihatan agak ini nih. Kira-kira pendapat Bapak bagaimana Pak ini menghadapi ini? Menyikapi ini. Ya, menyikapi keadaan yang sudah menyusup di semua bidang seperti masuknya air bahkan angin ke dalam ruangan, saya kira tidak ada jalan lain perlawanan semesta. Jadi kita harus melawan. Betul. Silent majority selama ini dari umat Islam ternyata harus tampil paling depan dari bangsa kita ini untuk melawan. Betul. Karena ini membahayakan bukan hanya negara bangsa, Betul. rakyat kita, tapi agama Islam kita juga. Dan semesta ini artinya bahwa kita ya bahu-membahu. Para pengusaha juga harus juga ikut memikirkan bagaimana caranya kita bisa membackup dari sisi dana. Kemudian para intelektual berpikir bagaimana caranya untuk membuat suatu rencana manuver dan pengorganisasian yang baik yang tentu saja harus dipayungi oleh pemerintah dalam ini sebagai penanggung jawab terhadap kepemimpinan negeri.